بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan an-nasihatu lirrasul. Nasihat kepada Rasul yang merupakan dari hadis ke-7 dari pembahasan hadis yang ke-7 dari kitab Hadis Al-Arba'in lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Apa yang dimaksud dengan an-nasihatu lirrasul, nasihat kepada Rasul? Yang alhamdulillah kita sudah membahas an-nasihatu lil kitabih, nasihat kepada kitabnya yaitu Al-Quran. Demikian juga an-nasihatu lillah, kita sudah bahas nasihat kepada Allah. Sekarang kita masuk kepada an-nasihatu lirrasul, nasihat kepada Rasul. Al-Imam Ad-Daqiq Al-Aid mengatakan, wa amma an-nasihatu li rasulih sallallahu alaihi wasallam fatasdiquhu ala ar-risalah wal iman bi jami'i ma jaa bihi. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, adapun nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah fatasdiquhu ala risalah, membenarkan kerasulan Nabi, membenarkan bahwasanya Muhammad bin Abdullah itu seorang Rasul yang diangkat oleh Allah. Kita benarkan
Karena ada manusia-manusia yang tidak membenarkan kerasulan Muhammad. Dan tidaklah dikatakan orang yang tidak membenarkan kerasulan Muhammad kecuali dia telah kafir, telah kufur. Ayat yang turun kepada Nabi yang merupakan sebagai pengangkatan Muhammad kepada Rasul, yang merupakan pengangkatan Rasul kita sebagai Rasul, adalah surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Sedangkan ayat pengangkatan seorang nabi, itu Muhammad dengan kenabiannya, kenubuahannya adalah surah apa? Yang pertama kali turun, Naam, Iqra. Penjelasan para ulama, ini ayat pengangkatan Muhammad kepada derajat Nabi dengan turunnya ayat Iqra. Dan tidak jauh dari itu, tak berapa lama turunlah surah yang sebagai pengangkatan kepada Rasul. Karena tidak semua Nabi dikatakan Rasul. Namun semua Rasul pasti dikatakan Nabi. Pasti dikatakan Rasul, Nabi. Namun tidak dikatakanlah Nabi, tidaklah semua dikatakan Nabi itu adalah seorang Rasul. Dan tidaklah Allah mengangkat Rasul kecuali dari kalangan para Nabi. Tidaklah Allah mengangkat seorang Rasul kecuali dari kalangan para Nabi. Makanya itu bertingkat-tingkat. Yang lebih mulia adalah para nabi. Dan lebih mulia lagi dari kalangan para nabi adalah para rasul. Sehingga jumlah para rasul lebih sedikit. Dan lebih mulia lagi dari kalangan para rasul disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Dan lebih mulia lagi dari Ulul Azmi ini adalah Khalilullah. Khalilullah cuma dua orang, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih mulia lagi dari dua orang Khalilullah ini adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maksud dari nasihat kepada Rasul artinya adalah kita mengimani, kita membenarkan bahwasanya Muhammad itu seorang Rasul. Muhammad itu seorang Rasul.
seorang nabi dan seorang rasul. Wal iman bi jami'i ma jaa bihi. Kemudian kalau sudah kuncinya kita beriman Muhammad itu seorang nabi dan seorang rasul, berarti wajib kita membenarkan wal iman dan beriman, membenarkan bi jami'i ma jaa bihi, kita membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi. Dan tidaklah ada orang yang membenarkannya kecuali dia sudah yang pertama, yaitu apa? Mengimani, membenarkan Muhammad itu seorang Nabi dan seorang Rasul. Kalau itu tidak dibenarkan di dalam hatinya, berat itu untuk mengimani apa yang dibawa oleh Nabi. Berat. Namun kalau sudah dia benar-benar beriman, benar-benar membenarkan Muhammad itu seorang Nabi, seorang Rasul yang diangkat oleh Allah, maka dia akan mudah di dalam hatinya untuk membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi. Dia akan benarkan tuh. Kalau sudah dia membenarkan dan beriman bi jami'i ma jaa bihi, yaitu dengan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi, berarti berlakulah baginya atau dia akan melakukan wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyi. Wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi. Maka dia akan mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi ahibbati fillah, itu semua berentetan. Beranjak dari pembenaran dia, keimanan dia yang kuat terhadap kenabian dan kerasulan Muhammad. Ini semuanya adalah bersilsilah, saling berkaitan. Terlebih setelah kita mengambil pokoknya, yaitu mengimani Muhammad itu seorang nabi dan seorang rasul, maka kita akan membenarkan seluruh apa yang dibawanya. Kita akan benarkan. Kita akan mempercayainya, kita akan membenarkan, kita akan beriman seluruh apa yang dibawa oleh Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi? Al-Quran dan hadis. Itulah agama ini. Yang dibawa oleh Nabi adalah Al-Quran dan hadis. Makanya kalau orang-orang yang benar-benar mengimani kenabian dan kerasulan Muhammad bin Abdullah, benar-benar, sehingga dia membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi itu benar, dia yakin, maka dia tidak akan pernah menantang Nabi. Dia tidak akan pernah menantang Nabi dengan mengingkari sunnah-sunnahnya. Tak akan pernah. Makanya
Kalau orang-orang yang menantang dari sunnah-sunnah Nabi, maka dia harus memperbaharui kembali tentang pembenaran dia atas apa yang dibawa oleh Nabi. Karena kalau sudah berkaitan berhubungan yang di hadapan kita itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi, Al-Quran dan hadis, maka dia akan mengedepankan itu semua. Dia akan benar-benar taklid kepada Al-Quran dan hadis. Benar-benar. Kalau bertentangan dengan akalnya, dia mengatakan akalku yang salah. Kalau bertentangan dengan ustadznya, gurunya, dia mengatakan ustadzku yang salah. Kalau dia melihat bertentangan dengan ulama-ulama, bahkan ulama mazhab sekalipun, dia mengatakan mereka yang keliru. Sehingga mudah kita mengatakan ketika ada perselisihan, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu. Kalau terjadi perselisihan pendapat, kemana diarahkan? Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kembalikan. Allah ya jemaah, kalau kita membahas di kitab-kitab para ulama fikih, terjadi khilaf besar. Bahkan ana juga mendengar penjelasan dari seorang dai yang membawakan dari kitab-kitab, dari ucapan-ucapan para ulama, Ibnu Hajar, kemudian juga Imam An-Nawawi, tentang bolehnya bersalaman setelah solat fardu. Bolehnya bersalaman setelah solat fardu. Mereka membawakan ucapan-ucapan para ulama. Kalau kita tidak kuat memegang ini, kemungkinan kita akan hanyut. Iya pula, Ibnu Hajar membolehkannya, Imam An-Nawawi membolehkannya. Ini ulama-ulama. Jangan sampai kita seperti itu. Coba kembalikan kepada Nabi, pernah enggak melakukannya? Para sahabat pernah enggak melakukannya? Oh, tidak pernah. Buang ucapan para ulama. Kedepankan mereka yang lebih mulia. Namun kita tidak mencela para ulama, tidak. Inilah bagaimana tanggapan, inilah cara kita. Inilah cara kita bagaimana menyikapi di dalam perbedaan para ulama. Terlebih kalau seandainya hal itu jelas-jelas bertentangan dengan sunnah Nabi. Pernahkah para sahabat melakukannya? Kalau tidak pernah, berarti perlu ditelusuri lagi. Pernah enggak Nabi dalam ucapan menyampaikannya? Pernah enggak Nabi mempraktekkannya? Ustadz, kan ada hadis umum yang berkaitan tentang salaman itu. Bahkan Imam Mujahid mengatakan berguguran dosa itu ketika seorang muslim bersalaman. Naam. Riwayatnya sahih. Di mana meletakkannya? Untuk meletakkan sebuah perkara itu pun harus adil. Adil itu sesuai dengan tempatnya.
Dan Nabi lebih paham dari itu. Para sahabat lebih paham hadis itu daripada kita. Dan para sahabat tidak ada mengatakan itu. Nah, para sahabat tidak ada meletakkan hadis keumuman bersalaman itu sehingga dibolehkan untuk setelah salat fardu. Subhanallah. Para sahabat lebih paham itu. Namun adakah perkataan para sahabat, perbuatan para sahabat yang pernah melakukannya? Karena sudah Allah berikan gambaran umum, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa Rasul. Kalau berselisih, ini kan berselisih. Yang satu mengatakan tidak boleh, yang satu mengatakan boleh. Bahkan ulama-ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka mengatakan boleh. Ucapan ini ulama-ulama banyak. Ini kan berselisih. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Pernah enggak dilakukan Nabi? Ada enggak ucapan Nabi yang pas sesuai dengan itu? Pernah dilakukan oleh para sahabat. Kalau hanya mengambil keumuman hadis yang membolehkan bersalaman, kita tidak mengingkari bersalaman. Namun mana lebih faham, kitakah atau para sahabat meletakkan hadis itu? Faham ini jemaah? Disitulah fungsinya kita mengambil pemahaman, pengamalan para sahabat terhadap Al-Quran dan hadis. Di situ fungsi kita. Kenapa harus para sahabat? Ini panjang ini. Kenapa harus para sahabat diambil pemahamannya? Jadi ini beranjak kepada 3 poin ini. Pembenaran tentang kerasulan Muhammad bin Abdullah. Kalau kita sudah membenarkannya, kemudian beranjak poin yang kedua. Wal iman bi jami'i ma ja'a bihi. Maka pasti kalau sudah kita yakin itu seorang nabi, itu seorang rasul, pilihan Allah, yakin, maka kita akan membenarkan, kita akan beriman apa yang dibawanya. Kalau yang dibawanya merupakan perintah, yakin kita itu pasti benar, maka kita akan mengamalkannya. Kalau yang dibawanya merupakan larangan, kita yakin pasti apa yang dilarang oleh Nabi adalah sesuatu hal yang mungkar. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wazzann. Nabi melarang buruk sangka. Iyyakum wa muhdatsat al-umur. Nabi mengatakan, berhati, hendaklah jangan sekali-kali kalian melakukan perkara muhdats. Nabi melarang. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nabi mengatakan seluruh perkara yang baru itu, muhdats itu adalah perkara bid'ah, dan seluruh perkara bid'ah itu adalah kesesatan. Nabi mengatakan. Namun mungkinkah kita membagi bid'ah itu ini? Nabi sudah mengatakan. Makanya ketundukan hati kepada
wahyu kepada dalil itu sangat berpengaruh jemaah. Ketundukan hati kepada dalil itu berpengaruh. Sangat berpengaruh besar. Kalau sudah dia tundukkan, di nomor satukannya adalah wahyu, maka akalnya akan dia buang. Istiadat, adat istiadat akan dia buang. Pendapat dia akan dia buang. Prinsip dia akan buang. Bahkan dia berprinsip terhadap apa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Makanya ahibati fillah, ada juga pengaruhnya terhadap keimanan kita yang kuat kepada Nabi itu. Mengamalkan sunnah. Apalagi dikatakan oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, As-sunnatu kas-safinati Nuh alaihi salam. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau orang yang masuk ke kapal Nabi Nuh, selamat atau tidak? Selamat. Kalau dia tidak masuk, tenggelamlah dia. Ini menunjukkan orang yang mengikuti sunnah Nabi selamat. Sunnah Nabi selamat. Apa yang dimaksud dengan mengikuti sunnah Nabi? Seluruhnya perkara perbuatannya, amalannya, dia sesuaikan dengan wahyu. Bagaimana cara makannya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan hadis. Bagaimana cara tidurnya sesuai dengan hadis. Bagaimana dengan sikap muamalahnya sesuai dengan hadis. Ini sunnah. Inilah orang pengikut sunnah. Bagaimana cara berzikirnya sesuai dengan hadis. Ini orang selamat. Bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara berbicaranya sesuai dengan hadis. Maka orang yang seperti ini disebut dengan orang yang mengikuti sunnah. Orang yang mengikuti sunnah. Namun kalau seandainya berbeda di dalam hadis, jika berbeda ucap, perbuatan, ibadah, akidah, berbeda dari apa yang dijelaskan oleh hadis, berarti kita bertanya, aina dalil? Aina sunnahnya? Aina hadisnya? Mana hadisnya? Bukan mereka yang bertanya sama kita. Enggak. Kita yang harus bertanya, ini perkara yang di luar sunnah. Terus aina dalil? Mana dalilnya? Kalau itu benar-benar kami yang luput, kita yang tidak tahu selama ini, namun itu benar-benar hadisnya sahih, pasti kita amalkan. Pasti kita amalkan. Maka ahibati fillah,
Coba tanamkan di dalam diri. As-sunnatu kas-safina. Kas-safinati Nuh alaihi salam. Sunnah itu ibaratkan kapal Nabi Nuh yang membawa keselamatan. Mungkinkah kalau sudah kita tahu sunnah ini mengarahkan, membawa kepada kita kepada keselamatan dunia dan akhirat, mungkinkah kita buang sunnah itu? Mungkinkah kita tidak ikut sunnah itu? Alangkah ruginya kita. Dan demi Allah, semua kita pasti meyakini kullu nafsin za'iqatul maut. Kita akan mati semuanya. Kapan? Allahu alam. Entah besok, 1 tahun akan datang, 2 tahun akan datang. Namun pasti kita akan mati. Permasalahannya, kita mati di atas apa, jemaah? Apakah kita mati di atas sunnah yang selama ini kita mengamalkannya, mempelajarinya? Ataukah kita mati di atas mengingkari dari sunnah? Ini yang harus dipertanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita mati di atas sunnah? Taib. Ini saja, insyaallah kita akan lanjutkan. Besok masih ada jemaah. Besok masih ada ya, hari Kamis. Hari Kamis. Taib, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada yang ingin kita jawab dari pertanyaan Pak Nur kemarin ya, tentang yang berkaitan tentang nasakh wal mansukh. Nasakh wal mansukh. Naam, ada beberapa hukum yang telah terjadi nasakh wal mansukh. Seperti yang kemarin termasuk di dalamnya adalah awal-awal mula jatuhnya hukum anak susuan itu sampai kepada 10 kali susuan. 10 kali susuan. Setiap sekali susuan benar-benar dia kenyang. Benar-benar dia kenyang. Setiap sekali susuan. Bukan begitu menyusu, udah cabut. Tidak, dia benar-benar kenyang, itu baru dihukum 1 kali susuan. Kalau seandainya seperti itu 10 kali susuan, maka jatuhlah dia anak susuan. Sehingga anak susuan itu mahram atau tidak? Mahram. Namun dinasakh dan terjadi nasakh wal mansukh sehingga menjadi 5 susuan. 5 susuan. 10 dimansukh. Dengan apa dia dinasikh? Dengan 5 kali susuan. 5 kali susuan. Berarti kalau sudah 5 kali, setiap sekali dia benar-benar kenyang. Kalau 5 kali, maka dia menjadi anak susuan.
Kemudian dahulu dalam surah An-Nisa disebutkan wallati ya'tina al-fahishah min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'ah minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut. Dahulu orang-orang yang melakukan fahisyah, yaitu mungkin berzina, di antaranya mungkin berzina, jika dia melakukannya itu yang telah disaksikan oleh 4 orang atas perbuatan dia, maka fa'amsikuhunna fil buyut, maka kurung dia di rumah. Ini balasannya. Namun nasakh wal mansukh dari segi hukum maka berlaku dalam surah An-Nur az-zaniyatu waz-zani. Orang yang berzina itu dihukumi fajlidu, dicambuk. Dicambuk. Jadi yang tadi dikatakan dikurung di rumah, kemudian berlakulah hukum nasakh wal mansukh yang awalnya dikurung sehingga menjadi dicambuk. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina. Dan ini beberapa di antara contoh hukum dari Al-Quran yang terjadi nasakh wal mansukh. Kemudian ahibati fillah, terakhir ini InsyaAllah kita ada program membuat lebih berkualitas lagi kamera kita. Ini berapa harganya? Handphone antum. Jadi kita lebih kualitas lagi, apalagi nanti kita merekam dari dokter-dokter atau ustadz-ustadz yang Masya Allah, sehingga itu peluang bagi kita untuk sedekah jariyah. Bisa dikatakan kalau saat ini kita hanya patokan kepada handphone Bang Aci, dia sendiri yang berpahala. Berarti kami Bang Aci, dia yang mengposting, handphone dia juga, paket dia juga, mengsetting, mengedit dia juga, dia semua borong pahala kita ini. Jadi harus ada kecemburuan kita. Bang Aci, jangan antum sendiri yang borong. Bagaimana caranya? Insya Allah kita jangan ganggu-ganggu lagi handphone beliau. Kita tukar handphone khusus untuk masjid. Kita jangan ganggu-ganggu, jangan dia sendiri yang mendapat pahala handphone itu. Bang Aci, tinggalkan handphone antum tuh, kami nggak mau. Bagaimana caranya? Kita beli handphone untuk aset masjid. Maka insya Allah kita buka, nanti juga akan kita informasikan kepada teman-teman di grup, bagi admin ya, di grup, baik itu admin yang 2 kayaknya tadi grup ya, 3 ya, itu bisa diapakan. Insya Allah budgetnya sekitar 5 juta khusus untuk membeli handphone yang digunakan untuk kamera kajian-kajian. Berarti Bang Aci wajib datang kajian tuh. Baik, ini saja. Mudah-mudahan sehingga dengan itu bentuk usaha kita untuk mensyiarkan sunnah ini, mendakwahkan agama ini, sehingga kita mendapatkan pahala. Kapan kita petik pahala itu? Ketika sudah meninggal dunia, baru kita rasakan. Dan di situ kita merasakan kurangnya pahala kita, penyesalan kita, di situ kita rasakan. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.